Selamat malam, selamat sore, shalom seluruh jemaat Tuhan, khususnya para penatua, para leader, para sintua, Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya rindu kita boleh siapkan hati kita untuk menerima materi ajaran dari firman Tuhan untuk khusus sermon para pemimpin di GPD Samuel. Baik. Sebelum kita mulai, saya mengundang kita untuk berdoa. Mari teduhkan hatimu sejenak, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh ada di sini dengan rencana, dengan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa, sekalipun kami belum bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya Tuhan sudah ada di hati kami. Tuhan, hamba berdoa, nama kami tercatat di surga, hamba berdoa, nama kami termetera di surga. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh penatua, seluruh sintua, seluruh leader di GPD Samuel. Tuhan, berkati mereka. Berikan kedamaian, berikan sukacita. Aku berdoa bersama Yesus kami melewati seluruh proses-proses yang ada. Bersama Yesus kami melewati seluruh hari-hari yang ada. Kami percaya Tuhan sudah siapkan mahkota yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah racikan Tuhan, kami adalah buatan Tuhan, kami adalah ciptaan Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Saya sangat senang boleh ada lagi untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Keadaan saya baik, keadaan saya penuh dengan damai sejahtera berkat penyertaan Tuhan. Nah, hari-hari ini kita sudah masuk di bulan September, sebentar lagi Oktober, kemudian November dan Desember. Sebentar lagi 2024. Tidak terasa karena memang waktunya singkat. Dan hari ini saya encourage seluruh Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, saat kita menyembah, kita nggak perlu punya mental untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita layak. Kita nggak usah punya mental untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita ini suci di hadapan Tuhan. Kita oleh darah Yesus sudah dilayakkan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Dia. Saya punya putra-putri. Ketika anak saya pulang sekolah, dia tidak bilang gini, Papi, aku Kalef anakmu, aku boleh masuk nggak ke rumahmu? Tidak. Dia nyelonong saja. Dia masuk rumah saja. Dia tahu itu rumahnya, itu adalah papanya, itu orang tuanya. Nah, sama dengan kita dan Tuhan. Tuhan mau saudara dengan penuh keberanian masuk saja ke hadiratnya. Masuk saja ke rumah Tuhan. Di Alkitab bilang gini, kalau kamu baca Alkitab 2 jam sehari pun, Tuhan tidak tambah sayang sama kamu. Kamu menyembah Tuhan 2 jam sehari pun, Tuhan tidak tambah sayang kepada kamu. Sekalipun kamu tambah banyak memimpin pujian, tambah banyak bersyafaat, Tuhan tidak tambah sayang kamu. Kenapa? Tuhan itu kasih, Tuhan itu sudah sayang sama kita. Amin. Tuhan itu sudah cinta sama kita. Artinya, kita yang berhenti mengasihi Tuhan kalau kita mundur doa. Kita yang berhenti mengasihi Tuhan kalau kita berbuat dosa. Kita yang berhenti mengasihi Tuhan kalau kita tidak ibadah. Sekali lagi, Tuhan tetap mengasihi kita apapun keadaannya. Tuhan tidak bisa berhenti. God never stop loving you. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi para penatua, mengasihi kita semua. Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Dan kita dinilai bukan apa yang kita lakukan. Kita dinilai atas dasar darah Yesus dalam kita. Ketika darah Yesus sudah mencucikan kita, maka engkau layak.
ketika darah Yesus menguduskan saudara, maka kita kudus. Bapak, Ibu, dan saya, para pendengar itu adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah racikan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, kapan Daniel belajar mempercayai Tuhan? Jawabannya adalah, dia tidak belajar berdoa ketika berhadapan singa di gua. Dia belajar berdoa di kamarnya, di doanya, di saat teduhnya. Iman Daniel tidak dibangun waktu peperangan. Imannya dibangun ketika ia berlutut. Imannya dibangun ketika dia menyembah secara pribadi. Ketika para pemimpin pujian, penyanyi, pemain musik, pengkhotbah, pertempurannya bukan ketika dia melayani, tapi ketika dia mulai saat teduh berhubungan sama Tuhan di kamarnya, di private roomnya. Nah, doa yang konsisten mencari hati Tuhan, itulah yang meningkatkan antusias Daniel. Dan Daniel bertambah sayang sama Tuhan. Nah, ketika Daud pun sama. Ketika Daud dilupakan oleh manusia, Tuhan selalu ingat Daud. Ketika saudara mungkin dilupakan oleh manusia, berbahagialah Anda dan saya dilupakan oleh manusia. Kenapa? Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sekalipun manusia melupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ada amin? Ada amin? Mazmur 27 ayat 10 bilang gini. Mazmur 27 ayat 10 bilang gini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, wow. Memang ketika Isai, orang tuanya Daud, dipanggil oleh Nabi Samuel, Samuel bertanya, Isai, mana anakmu? Aku mau rapi jadi raja. Memang sejarah mengatakan bahwa Isai hanya mengingat 7 anaknya selain Daud. Tapi dari 7 anak itu tidak ada yang dikehendaki Tuhan. Ini bukti ternyata kita tidak cari muka akan manusia. Kita sembah Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Makanya Daud bilang gini, sekalipun ayahku, ibuku melupakanku, meninggalkanku, namun Tuhan menyambut aku. Saya mau katakan di sini Bapak Ibu, para penatua, para sintua yang dikasih Tuhan, kita semua mulia di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Katakan saya mulia. Katakan saya kudus. Katakan saya berkati. Amin. Saya punya pernyataan ya hampir setiap minggu, hampir setiap hari. Saya bilang gini. Ini pernyataan ini karena saya yakin saya dikasihi Tuhan. Saya bilang gini, saya diberkati, saya makmur, saya ditebus, saya diampuni, saya mendapatkan bakat, saya kreatif, saya percaya diri, saya aman, saya disiplin, saya fokus, saya siap, saya memenuhi syarat, saya termotivasi, saya berharga, saya bebas, saya merdeka, saya ditentukan, saya diperlengkapi, saya diberdayakan, saya diurapi, saya diterima, saya disetujui, saya istimewa, saya original dari Tuhan. Karena apa? Saya adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Amin? Amin? Nah, ini menjadi pola pikir kita. Sehingga apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda pernyakan, itu menjadi rumus ataupun pola nilai-nilai dalam hidup kita. Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan katakan, ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu, maka detik itu juga apa yang dikatakan, itu yang terjadi. Sembuhlah kamu, maka Tuhan katakan, sembuhlah kamu. Mari kita menyatakan diri kita juga sembuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ketika kita punya masalah, ingat,
Jangan fokus pada masalah. Fokuslah kepada firman Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah, masalahmu tambah besar. Ya, masalahmu tambah menjadi raksasa. Hidupmu akan tenggelam. Jadi, stop memperkatakan keadaan. Perkatakanlah apa yang kau harapkan. Say what you hope. Perkatakan apa yang kau inginkan. Perkatakan imanmu. Maka orang yang berfokus kepada Kristus, dia akan memperkatakan, Tuhan lebih besar dari masalahku. Tuhan lebih besar dari masalahku. Ada amin? 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang seperti ini. Saya baca 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang gini. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini statementnya Tuhan. Nah, ketika Tuhan punya statement, pernyataan, percaya dengan pernyataan itu. Sebab roh yang ada di dalam saya, roh yang ada di penatua, roh yang ada di Sintua, roh yang ada di seluruh orang percaya, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Jadi kalau dalam acara ataupun ibadah pelepasan, ingat bahwa roh apapun yang ada di situ itu ditundukkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Roh yang ada pada saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia. Tuhan yang ada padaku, Tuhan yang ada padamu adalah pencipta alam semesta, lebih besar dari masalah kita. Ingat, sejarah mengatakan bahwa, Alkitab mengatakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak berdoa agar api pergi dari mereka. Ingat, ketika seorang raja Nebukadnezar mendorong bahkan menjerumuskan mereka ke sumur api, Sadrak, Mesak tidak menengking-nengking api. Dia tidak mengatakan, segala api-api aku perintahkan pergi. Segala bara-bara, segala kepanasan aku perintahkan pergi. Tapi apa? Dia menghadapi persoalan itu bersama Tuhan. Ya, sama dengan Daniel. Daniel tidak menengking singa-singa. Dia tidak mengatakan, demi nama Tuhan, aku perintahkan singa-singa tertutup mulutnya. Aku perintahkan singa-singa keluar. Aku perintahkan singa-singa tunduk dan rebah. Tidak. Tapi Daniel menghadapi masalah bersama Tuhan. Anda boleh menengking setan, tapi tidak boleh menengking masalah. Masalah itu dihadapi bersama Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hadapilah masalahmu bersama Tuhan. Hadapilah prosesmu bersama Tuhan. Enjoy the process. Daud tidak pernah berdoa agar raksasa pergi dari dia. Kita tahu, sekala itu yang berkuasa adalah Raja Saul. Raja Saul dihina-hina, bangsa Israel dihina oleh Goliat. Bahkan dibilang oleh Goliat, anjing ke aku nih. Karena kau kirim seorang anak kecil yang bocil ya, masih belia menghadapiku. Emang saya anjing diusir-usir gitu. Tapi Daud dia mengatakan, demi nama Tuhan, enyahlah engkau, pergilah engkau. Goliat tidak. Tapi Daud menghadapi Goliat bersama Yesus. Hari ini saya mengajak seluruh para penatua. Mari, responsible come to me first. Tanggung jawab itu kita hadapi. Tanggung jawab itu kita lakukan. Tanggung jawab bersama Kristus. Apapun persoalan saudara, Anda bertanggung jawab menyelesaikannya. Responsible what your goal. Ya, Daud tidak pernah berdoa agar raksasa Goliat pergi. Pak, Bu, Tuhan tahu segala situasi kita. Tuhan tahu segala kekurangan dan Tuhan cari saat ini adalah pribadi-pribadi yang penuh hati yang antusias, yang mau mengandalkan Tuhan.
Saat Tuhan ada di hatimu, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya atas masalah-masalah saudara. Saya baca satu ayat kepada saudara. Anda boleh buka di kitab saudara. Matius 5, 11, 12. Matius 5, 11, dan 12. Matius 5, 11, 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kekuatan Anda adalah ketika Anda mengandalkan sepenuhnya Tuhan. Ada amin? Ada sukacita? Ada damai? Berbahagialah jika kamu dicela. Berbahagialah ketika kamu dihina. Berbahagialah ketika kamu dianiaya. Berbahagialah ketika kamu difitnah. Jujur, di Alkitab lebih banyak mengenai penganiayaan daripada berkat. Jadi kalau kita ke gereja bukan berkat, tapi berbahagialah Anda menghadapi aniaya, menghadapi fitnah, menghadapi celaan. Kenapa? Bersukacitalah. Kenapa? Upahmu besar di surga. Kalau Anda cari berkat, ini tidak salah. Tapi kalau hanya berkat, maka Anda sudah dapat upah di bumi. Berarti di surga tidak ada upah lagi. Hari ini saya mengajak. Kekuatan kita adalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Menghadapi apa? Menghadapi masalah. Menghadapi proses. Menghadapi hari demi hari. Apapun masalahmu, keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keuangan, apapun itu, mari andalkan Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Jangan meremehkan setiap peristiwa yang Anda hadapi. Jangan-jangan masalah itu Tuhan pakai untuk membuat Anda meningkat. Amin. Amin. Jangan meremehkan sebuah fitnah. Jangan menyepelekan sebuah kesepian. Jangan menganggap enteng sebuah penderitaan. Karena bisa saja di situ menjadi bagian dari rencana Tuhan. Suatu hari nanti Anda akan menyala dan menyala dan menyala dan jadi terang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan meracik situasi untuk meningkatkan saudara. Tuhan meracik setiap persoalan untuk promosi saudara. Tuhan menciptakan semua muka bumi ini untuk kebahagiaan saudara. Hari ini, apa yang Tuhan katakan kepada saudara? Racikan apa yang Tuhan nyatakan kepada saudara? Saya ada beberapa ayat di sini. Anda boleh catat dan saya baca. Apa pandangan Tuhan terhadap saudara? Firman apa? Pernyataan apa? Pernyataan tentang saudara. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 15. Tuhan bilang gini. Wow, apa yang Tuhan bilang? Kita ini sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan mengatakan saudara dan saya adalah sahabatnya Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 4. 1 Tesalonika 1 ayat 4 bilang gini. Kita adalah umat pilihan. Kita dipilih dari segala bangsa, ya, ingat itu. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Itu 1 Tesalonika 1 ayat 4. Efesus 2 ayat 10 bilang apa? Efesus 2 ayat 10. Kita buatan tangannya. Kita buatan Allah. Efesus 2 ayat 10.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Apalagi pandangan Tuhan terhadap saudara? 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6:19. Kita rumahnya Roh Kudus. Ya. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Apalagi Tuhan katakan kepada saudara? Apa pandangannya? Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kita adalah pembawa pesannya. Apa yang dibilang? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Lihat Galatia 3:26. Galatia 3:26. Kita adalah anaknya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Terakhir, apa perintah Tuhan terhadap saudara? Yohanes 8:36. Kita orang merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti ini. Saya berindu seluruh penatua, seluruh pemimpin mengerti nilaimu di mata Tuhan. Nilaimu di mata Tuhan depend on the blood of Jesus, not depend on your action. Ya. Nilai kita bukan dari apa yang saya lakukan sekarang. Nilai saya bukan karena apa yang saya telah perbuat masa lalu. Nilai saya karena Yesus menebus saya. Nah, lihat materi hari ini. Topiknya adalah firman Tuhan berkuasa membuat kita berbuah-buah. Ini kesimpulannya. Setelah kita ngerti pandangan Tuhan terhadap kita, setelah mengenal Tuhan itu adalah kasih, setelah mengenal firman-Nya semua tertuju pada kita, maka lihat ayat Yesaya 55 ayat 11. Kitab Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan sudah berfirman dari Kejadian sampai Wahyu. Mari, terimalah firman itu. Terimalah buah-buah itu. Terimalah perkembangan itu. Terimalah keberhasilan itu. Apa yang kuhendaki akan berhasil. Apa yang kusuruh kepadanya. Bapak Ibu, kasih Tuhan. Saat jemaat mula-mula, setiap kali firman Tuhan diberitakan, ada mukjizat, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada tanda-tanda dan mukjizat. Orang kerasukan setan dibebaskan, orang lumpuh melompat dan berjalan. Bahkan orang menerima orang yang mereka cintai kembali dari kematian. Urapan Tuhan selalu lebih besar dari yang kita minta. Saya percaya dalam hati saya bahwa saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, maka kita menghasilkan dampak dari janji-janjinya. Bahkan saat firman Tuhan mengenai kesembuhan disampaikan, maka saat itu juga telah terjadi kesembuhan dalam tubuh Anda. Seringkali saat mendengar firman Tuhan yang disampaikan di gereja, kita benar-benar datang ke tempat di mana saat firman Tuhan disampaikan, Anda merasakan damai, Anda merasakan sukacita, Anda merasakan imanmu bangkit kembali. Hari ini saya berdoa, saat firman Tuhan disampaikan sekalipun hari ini, Anda dikuatkan. Anda boleh berkata, Tuhan, aku terima kesembuhanku hari ini. Saat berkata, Tuhan, aku terima pemulihan keluargaku. Saatnya berkata, Tuhan, aku terima pemulihan keuangan dalam hidupku. Saat ini, aku tidak harus menunggu sampai seorang pemimpin gereja berdoa untuk aku. Setiap imanku dikuatkan, saya mendengar firman. Lepaskan melalui ucapan mulut Anda. Hari ini saya ajak Anda untuk menyatakan kebenaran melalui lidahmu. Sebab firman Tuhan itu hidup dan siap bekerja memberkati kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya.
Saat firman Tuhan disampaikan itu akan menghasilkan dampak yang terjadi, yaitu janji-janji dalam kehidupan para penatua dan para pemimpin gereja GPD Samuel. Hari ini doa saya, mari terimalah buah dari Tuhan. Bagian kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Doa jangan sempat terputus. Baca firman dari hati. Punya komunitas seperti sermon, rayon, gereja. Mari kita terus maju, terus maju, terus maju. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh para penatua yang sudah kau pilih dan kau urapi. Hamba berdoa, Tuhan berikan kepada kami hati untuk mengerti bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melakukan dengan berhasil. Dan kami pasti berhasil. Aku berdoa, berbuah-buah, berbuah. Amin. Terima buah, terima perkembangan, terima promosi, terima kesehatan, terima kekuatan. Mari angkat tangan ke surga. Tuhan, kami angkat tangan kami ke surga. Tuhan, kami ingin mengandalkan Tuhan. Kami ingin mengharapkan Tuhan. Kami ingin sepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan GPD Samuel dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini kami tidak mengandalkan manusia. Kami mengharapkan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Tuhan, gereja ini milik-Mu. Bekerjalah, berkaryalah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa dalam waktu ke depan. Amin. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.